Mereka semua langsung melihat ke arah pintu saat ada suara yang mengucapkan salam di tengah-tengah keheningan mereka. Begitu melihat wajah yang ada di pintu, kemarahan Ayah Citra semakin menjadi, karena wajah itu adalah wajah yang membuat adiknya harus sedih dan kehilangan fokus saat menyeberang, hingga menyebabkan kematiannya. Ayah Citra mengangkat kursi yang ada di depannya dan melempar ke arah Seno. Untungnya Seno dapat menghindar. Mereka semua yang ada langsung berteriak histeris, tapi ayahnya Citra tak peduli. Ayahnya Citra langsung melangkah ke arah Seno dan menghajarnya habis-habisan. Bahkan Seno harus sampai mengeluarkan dari hidung dan mulutnya. Melihat Seno yang tak ada perlawanan membuat ayahnya Citra semakin geram dan terus mengajarnya tanpa ampun. Wanda yang sudah tak kuasa melihat keadaan suaminya langsung berlari dan melerai mereka. Sedangkan Citra hanya mampu melihat sambil menangis. Wanda membawa Seno untuk duduk. Lalu Wanda mengambil tisu dan membersihkan di wajahnya. Jadi dia adalah mantan ayah mertuamu yang sekarang menjadi selingkuhanmu. Ayahnya Citra berteriak dengan keras sambil melihat ke arah Citra dan jarinya menunjuk ke arah Seno. Melihat anggukan kepala Citra membuat kepala ayahnya semakin berdenyut hebat. Semua barang yang ada di dekat ayahnya ambil dan melempar ke sembarang arah. Bahkan keributan ini pun sempat mengundang beberapa tetangga untuk melihat. Melihat ada tetangga yang berdatangan, ayahnya Citra berusaha meredam emosinya. Dia melihat ke arah Dini memberi kode agar meminta para tetangga yang datang untuk pergi, karena bagaimanapun ini adalah aib keluarganya yang harus ditutup rapat. Setelah Dini berhasil meminta para tetangga untuk pergi, ia masuk ke dalam dan menutup pintu. Ayahnya yang melihat kepergian para tetangga langsung mengangkat kepala dan melihat ke arah Seno dan Citra secara bergantian. "Tinggalkan laki-laki ini, jika tidak mau kusiksa kamu." Ayahnya Citra menatap dingin ke arah Citra. "Tapi ayah, aku sedang hamil. Apa kata orang jika aku melahirkan tanpa suami?" ucap Citra dengan gemetaran. Mendengar perkataan Citra, ayahnya langsung bangun dan kembali menampar Citra. Seno yang melihatnya pun langsung melangkah cepat ke arah Citra dan memeluknya. "Kenapa kamu masih mikirin kata orang? Waktu kamu berselingkuh dan berbuat zina, kenapa tidak dipikirkan?" Ayah Citra terlihat sangat marah. Citra kembali menangis dan melihat ke arah ibunya. Tapi ibunya malah membuang muka dan tak mau melihat Citra. "Maafkan atas semua perbuatan kami, tapi tolong jangan minta Citra untuk meninggalkan saya. Saya sangat mencintai Citra. Apalagi saat ini dia sedang mengandung dan kami akan segera menikah 2 minggu lagi." Seno pun dengan berani pergi ke hadapan ayahnya Citra dan berkata sambil berlutut. Mendengar perkataan Seno, ayahnya Citra bukannya luluh, malah bertambah marah. Ditendangnya Seno yang berlutut di depannya hingga terjatuh. "Hebat benar kamu. Kamu akan menikahi putri saya 2 minggu lagi. Tapi kami sebagai orang tua tidak pernah tahu. Untung tadi istri kamu ke sini dan menceritakan semuanya pada kami. Jika tidak, pasti kami seperti orang bodoh yang tidak tahu apa-apa." Ayahnya Citra berucap dengan berapi-api. "Kalian memang manusia tidak tahu malu. Sudah berselingkuh, berzina sampai hamil, dan sekarang mau nikah diam-diam." Di akhir katanya, ibunya Citra membuang ludah ke arah mereka. "Walaupun mantan ibu mertuamu melakukan banyak kesalahan sama kamu, tapi kamu tidak harus seperti ini, menjadi wanita murahan. Harusnya kamu kembali ke rumah ini dan memulai hidup baru. Dari awal kami sebagai orang tua sudah peringatkan, kalau orang tua Romi tidak setuju, jangan dipaksakan.
karena pasti rumah tangga yang akan kalian bina tidak akan aman. Tapi kamu tidak mau mendengar. Kenapa aku harus melahirkan anak sepertimu? Ibu Citra kembali berucap dengan marahnya. Aku minta maaf ayah, aku minta maaf ibu. Aku akan berubah menjadi lebih baik. Tapi tolong, jangan meminta aku untuk meninggalkan Mas Seno. Citra berlutut sambil menangis. Ayahnya yang melihat tingkah Citra yang terus meminta untuk jangan dipisahkan dari Seno semakin murka. Ayahnya berpikir, jika dikasih pilihan untuk memilih Seno atau keluarganya, sudah pasti Citra akan memilih Seno. Itu dapat dilihat dari tingkahnya Citra. Ayah tidak akan memberimu pilihan. Kamu yang akan mengikuti pilihan ayah. Mulai detik ini juga, ayah larang kamu untuk berhubungan dengan dia, ucap ayah Citra dengan lantang sambil menunjuk ke arah Seno. Tapi ayah, aku sedang hamil dan kami masih mampu merawatmu dan anakmu. Jadi jangan banyak bicara. Ibunya Citra langsung memotong ucapan Citra. Kalian berdua, silahkan tinggalkan rumah ini dan jangan pernah kembali lagi ke sini. Ayahnya Citra masih berucap dengan lantang. Kemudian ayahnya Citra langsung memegang tangannya Citra dan menyeretnya ke kamar. Sesampainya di kamar, ayahnya langsung mengempaskan tubuhnya lalu mengunci pintu kamar dari luar. Seno yang ingin menolong pun mengurungkan niatnya karena dilihatnya kemarahan yang begitu besar dalam diri ayahnya Citra. Seno pun langsung bangkit dan pergi. Ia berjanji dalam hatinya akan kembali lagi besok setelah amarah ayahnya Citra sudah reda. Dengan begitu, mereka bisa berbicara dengan kepala dingin. Wanda yang melihat Seno telah keluar untuk pergi pun langsung pamit dan menyusul Seno. Ada rasa lega dan senang karena akhirnya dia akan tetap menjadi satu-satunya istri Seno. Setelah melihat Seno dan Wanda yang telah pergi, ayahnya Citra pun langsung jatuh terduduk di lantai dan menangis sambil meninju lantai. Dia merasa telah gagal menjadi seorang ayah. Putri yang dia besarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang serta ajaran agama yang kuat tidak mampu membuat putrinya menjadi orang yang baik. Justru sebaliknya. Sesampainya di rumah, Seno langsung membuka pintu dengan kasar. Romi dan Rani yang sedang cemas dan menunggu keadaan ibu mereka pun kaget. Tapi begitu melihat ibu mereka yang masuk menyusul, membuat mereka merasa lega. Romi dan Rani menghampiri Wanda dan ingin menanyakan tentang kemana perginya hari ini dan bagaimana dia bisa pulang bersama Seno. Tapi Wanda memberi jari telunjuk di bibirnya dan meminta mereka untuk masuk ke kamar masing-masing dan jangan pernah keluar jika tidak dipanggil. Mereka berdua pun hanya menurut dan tanpa banyak tanya. Wanda langsung menyusul Seno ke kamar. Begitu masuk, Wanda disajikan dengan pemandangan yang sangat kacau. Kamar begitu berantakan. Semua barang berserakan di mana-mana dan ada yang hancur karena dibanting. Begitu melihat Wanda yang sudah ada di dalam kamar, Seno semakin geram. "Apa maumu? Cepat katakan, apa maumu?" Seno berteriak ke arah Wanda. "Tak bisakah kau melihat aku bahagia?" Seno kembali bertanya. Setelah melihat Wanda yang hanya diam, "Kenapa kau hanya memikirkan kebahagiaanmu tanpa memikirkan kebahagiaanku?" Wanda pun balik bertanya. "Kebahagiaan yang mana yang kau inginkan? Bukankah sudah kuberi kau materi yang berlebihan? Itu tidak cukup untukku. Aku tidak butuh semua materi yang kau berikan. Aku butuh kamu. Aku butuh cintamu." "Tidak butuh? Kalau tidak butuh, kenapa kau mau bertahan dengan aku yang tak pernah mencintaimu?" "Karena aku mencintaimu dan mengharapkan kamu akan mencintaiku suatu saat nanti."
Kamu tahu, aku tak akan pernah mencintaimu. Selama ini aku bertahan dan bersikap baik padamu hanya karena janjiku pada ibuku. Tapi setelah kamu mengusik kebahagiaanku, aku tidak tahu harus bersikap seperti apa lagi terhadap kamu. Dasar kamu manusia egois, tidak punya hati. Aku bahagia karena telah berhasil menemui orang tua Citra, dan aku yakin kalian tidak akan pernah bersama. Seno hanya memandang tajam ke arah Wanda. Ada sesak di dada. Seno berusaha mengontrol emosinya. Dia tak mau melakukan pemukulan. Seno pun berpikir untuk pergi dan mencari udara segar. Dia takut jika terus melihat wajah Wanda, maka dia bisa berbuat nekat. Mau pergi kemana kamu? Mau berusaha menemui perempuan selingkuhanmu yang murahan itu? Langkah Seno pun terhenti mendengar perkataan Wanda. Seno lalu berbalik dan menatap tajam ke arah Wanda. Wanda yang ditatap secara tajam pun sepertinya tak ada rasa takut. Jangan menatapku seperti itu. Bahkan ibu kandung dari selingkuhanmu itu sendiri yang mengatakan kalau dia adalah perempuan murahan yang mau berselingkuh sampai hamil. Lanjut Wanda. Seno langsung melangkah ke arah Wanda dengan cepat. Wanda yang awalnya berani kini menjadi takut. Wanda memundurkan langkahnya secara perlahan-lahan. Tapi sayang, langkah Seno lebih cepat. Begitu sampai di depan Wanda, Seno langsung menamparnya beberapa kali. Kemudian Seno mencengkram kedua pipi Wanda dengan kuat, lalu memperingatinya agar lebih berhati-hati jika berbicara. Setelah itu Seno langsung melepaskan cengkramannya dengan kasar dan berbalik akan meninggalkan Wanda. Pergilah dan berusahalah untuk menemui wanita murahan dan calon bayi haramnya itu. Tapi aku yakin kamu tak akan bisa menemuinya lagi. Wanda kembali berucap dengan menahan sakit di pipinya. Seno kembali menatap Wanda. Kali ini ada tatapan. Dia mendekat ke arah Wanda dan mencekik Wanda dengan kuat. Wanda yang sudah hampir kehabisan napas pun mencoba membuat keributan dengan menjatuhkan barang-barang yang ada di dekatnya agar dapat didengar oleh Romi dan Rani, sehingga mereka dapat menolongnya. Usaha Wanda pun berhasil. Romi dan Rani berlari masuk ke kamar orang tua mereka yang tidak dikunci. Melihat wajah Wanda yang sudah memerah itu, Rani langsung lari memeluk Wanda dan menangis. Sedangkan Romi berusaha menarik ayahnya hingga tangan ayahnya terlepas dari leher Wanda. Setelah itu, Seno pun langsung pergi tanpa berkata apapun pada mereka. Bersambung.